Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurka Maria. Di sini saya akan menjawab soal UTS materi SKI/SMA yang diampu oleh Bapak Syarif, SAG MPDI. Hai, apakah kalian tahu latar belakang Rasulullah hijrah ke Madinah? Selama 13 tahun hidup di kota Mekah, Rasulullah SAW serta para pengikutnya sering mengalami cobaan besar dan siksaan yang sangat pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan mereka dirampas, mereka diusir dan harta benda mereka disita. Siksaan pedih berupa derah cambuk sangat meresahkan para sahabat dan kaum muslimin pada umumnya. Namun, ancaman dan tindakan kekerasan yang dialami Rasulullah tersebut masih bisa dilalui dengan penuh kesabaran dan keteguhan iman. Tekanan itu baru dirasakan sangat meresahkan bagi Rasulullah setelah Khadijah, istri Rasulullah itu meninggal dunia. Dirinya telah kehilangan istri tercinta, tepat curahan kasih sayangnya. Kesedihan itu kembali bertambah setelah tidak lama berselang paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib juga berpulang ke rahmatullah. Kematian Abu Thalib ini menyebabkan Rasulullah telah kehilangan pelindung setia yang senantiasa melindunginya dari berbagai ancaman-ancaman. Kepergian Abu Thalib untuk selama-lamanya ini telah memberi peluang kepada kaum kafir Quraisy untuk tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan kepada Rasulullah beserta para pengikutnya. Kaum musyrikin Quraisy semakin gila melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Keadaan tersebut telah membuat kehidupan umat Islam di Makkah sudah tidak kondusif lagi. Oleh karena itu, setelah melakukan perjanjian Aqabah yang kedua, di mana ada 73 jamaah haji datang dari Yasrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad dari segala macam ancaman. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin sekitar 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Menurut Al-Faruqi, bahwa yang melatar belakangi hijrah Rasulullah ke Madinah adalah gerakan untuk mencari keselamatan, dan ini merupakan upaya untuk mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi perkembangan keimanan baru, sekaligus untuk menata ulang masyarakat muslim, baik sebagai tatanan sosial maupun negara. Hal tersebut dipertegas oleh Abdullah Al-Hatib bahwa hijrah selain penghindaran dari fitnah dan cobaan juga dapat untuk menjalin ikatan yang kuat, menghimpun kekuatan, memperoleh daerah strategis untuk membentuk suatu kekuatan politik. Pengaruh hijrah bagi perkembangan Islam. Hijrah merupakan tonggak perjuangan yang sangat strategis, baik ditinjau dari segi militer, ekonomi, geografis, maupun dari segi pribadi manusianya. Seandainya tidak ada hijrah, maka sejarah umat Islam sudah pasti tidak akan nampak sebagaimana yang kita alami sekarang ini. Itulah mengapa peristiwa hijrah mengandung makna yang sangat penting. Bukan hanya penting bagi umat Islam saja, tetapi turut menentukan pula dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Melalui hijrah itulah Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah yang berciri egalitarisme, penghargaan berdasarkan prestasi bukan prestise, keterbukaan partisipasi ke seluruh anggota masyarakat, dan menentukan kepemimpinan melalui pemilihan bukan berdasarkan keturunan. Hikmah-hikmah hijrah. Dari paparan tersebut terdapat pelajaran yang bisa dipetik untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat masa kini demi mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Pelajaran pertama adalah bahwa kita harus memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan berbagai hal yang bertentangan dengan ajaran agama maupun nilai-nilai kemanusiaan. Kemungkaran tersebut diantaranya adalah korupsi, menindas sesama manusia, menipu, berbohong, merampas hak orang lain, dan masih banyak yang lainnya. Kedua, masyarakat harus memiliki sikap dinamis dalam merespon perubahan zaman demi mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Sikap dinamis itu dimanifestasikan dengan cara mengambil hak terbaik dari masa kini
dengan tetap mempertahankan warisan terbaik dari masa lalu. Dan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 218 menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah pada hakikatnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah secara sempurna. Dalam perspektif historis, hijrah Nabi pada hakikatnya merupakan langkah strategis untuk membela dan menegakkan nilai-nilai tauhid kepada Allah serta membersihkan dunia dari kejahatan kezaliman sekaligus sebagai awal kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Demikian itulah jawaban tugas UTS yang telah saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.